Bapak Ibu sekalian, eh, ini juga surprise juga buat saya karena baru kemarin saya mendapat permintaan untuk menyapa Bapak dan Ibu sekalian pada kesempatan yang baik ini. Tetapi karena topiknya ini sangat penting dan juga menjadi bagian dari proses hmm, standarisasi dan penggunaannya di lapang, maka hari ini saya mohon izin untuk menyampaikan Bapak Ibu sekalian, eh, tentu saja kalau kita bicara pupuk, jadi saat ini kita baru pupuk ya Bapak Ibu sekalian, karena ada juga pembenah tanah. Jadi kalau pupuk, kita bicara pupuk, ada pupuk anorganik dan organik. Mungkin kalau pembenah tanah nanti saya singgung sedikit, eh, karena ini menjadi satu kesatuan paket antara pupuk dan pembenah tanah ini. Bapak Ibu, kalau pupuk ini kan menjadi salah satu menjadi bagian untuk berbudidaya ya, salah satu komponen budidaya. Dan ini eh, tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang budidaya pertanian berkelanjutan. Nah, kata berkelanjutan ini menjadi kata kunci dan marwah dari Undang-Undang Nomor 22 ini adalah saprodi atau komponen produksi yang terstandar. Itu nanti ada muncul di salah satu pasal. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan peran dari masing-masing komponen produksi, kalau kita melakukan studi literatur ataupun dari hasil pengujian-pengujian yang kita lakukan ya, senior-senior kami juga di lingkup Badan Standarisasi, maka peran varietas ini sangat besar, ya 30-40% yang menentukan tingkat produksi. Artinya kalau kita pakai varietasnya yang produksinya rendah, ya itu pasti faktor persentase ini akan turun. Kemudian pupuk itu perannya 30-40%, bervariasi tergantung karakter pupuk. Kemudian pembenah tanah. Nah, pembenah tanah punya peran 10-20%. Pembenah tanah ini apa saja? Mungkin pernah mendengar kapur, dolomit, ada biochar, kemudian ada bahan organik. Beda ya pupuk organik dengan bahan organik ya Bapak Ibu, dan masih banyak lagi. Kemudian pengendalian OPT itu juga mempunyai peran. Mungkin case-nya akan berbeda bila di situ kita tanam di daerah endemi. Mungkin peran OPT di situ tinggi sekali di atas 40%, tapi saya mengambil data rata-ratanya. Kemudian pasca panen bila kita tidak lakukan dengan baik maka akan terjadi potensi kehilangan sebesar 10%. Jadi ini saling melengkapi. Jadi angkanya ini bukan angka mati tapi faktor lingkungan ya, juga faktor budidaya berpengaruh terhadap persentase peran-peran dari komponen produksi tersebut. Oleh sebab itu mutu ini harus terstandar. Nah, kemudian tidak hanya terdaftar pupuk dan pendataan, tapi juga termonitor kualitasnya. Tidak hanya terdaftar, proses pendaftaran sendiri juga mempunyai runutan ya Bapak Ibu. Tadi sudah disinggung oleh Mbak Heni bahwa arti penting dari uji mutu dan uji efektivitas itu adalah komponen untuk pendaftaran pupuk dan pemenang tanah. Itu hukumnya wajib karena menjadi syarat. Bapak Ibu, kalau kita bicara mutu, ini kan uji mutu ya. Uji itu ya menguji padanannya dengan menganalisa. Jadi uji mutu adalah analisa mutu. Mutu didefinisi adalah kondisi suatu barang pada suatu waktu tertentu. Mungkin mutunya hari ini dengan besok beda. Kenapa? Karena menyimpannya nggak bagus, karena terpapar matahari, karena banyak hal lain lah penanganan yang kurang baik. Jadi mutu adalah menunjukkan kondisi pada suatu waktu tertentu. Kemudian standar mutu. Setelah mutu ada standarnya. Kita bicara mutu, oke, mutunya bagus. Berapa? Yang disebut bagus itu berapa standarnya? Ya, namanya standar itu kan sesuatu acuan ya, Bapak Ibu. Standar adalah persyaratan teknis atau suatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus untuk menjamin kualitas produk atau mutu.
Nah, itu tercantum di dalam Permentan 36 2017 tentang tata cara pendaftaran pupuk anorganik. Di dalam pendaftaran pupuk organik juga ada disinggung tentang hal ini, yaitu kalau pupuk organik di Permentan nomor 1 tahun 2019. Nah, setelah kita tahu mutu, tahu standarnya, siapa yang menjamin, bagaimana menjamin mutu itu? Jadi jaminan mutu itu adalah suatu nilai yang diperoleh dari hasil pengujian di laboratorium terakreditasi. Jadi sini ada kata kunci terakreditasi. Tidak semua laboratorium itu hasil ujinya kita bisa pegang. Kenapa? Kalau laboratorium terakreditasi itu semua prosedurnya sudah mengikuti ISO IC 17025. Sudah terstandar. Jadi proses untuk menganalisa itu juga ada standarnya. Bisa dipercaya gitu ya. Artinya kalau laboratorium kita terakreditasi ISO IC 17025, hasil uji mutunya ini diakui saat dunia ini diakui internasional, baik nasional apalagi internasional juga mengakui, karena ISO IC kita mengacu kepada apa namanya panduan mutu yang dari yang internasional juga. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini mungkin terminologi dulu ya sebelum kita masuk ke ini ke isi, karena akan banyak menyinggung kata-kata ini. Kemudian ada istilah persyaratan teknis minimal atau PTM, yaitu standar mutu yang disyaratkan dan ditetapkan oleh Menteri. Saya gini, Bu, kan ada SNI, oh ini ada PTM. Nah, ada pupuk atau produk yang sudah di SNI-kan, tapi kalau belum ada standar mutu di SNI, itu kita mengacu kepada PTM, persyaratan teknis minimal. Nanti ada contohnya ya di belakang. Terus ada yang nanya, misalnya, Bu, kalau gitu status legal hukumnya antara SNI sama PTM tinggian mana? Ayo Bapak Ibu, siapa yang bisa jawab tinggian mana antara SNI dan PTM? Siapa Mbak Eni siapkan hadiah? Nah, udah ada yang jawab ya. Jadi SNI itu lebih tinggi posisinya daripada PTM. SNI kan standar nasional Indonesia. PTM persyaratan teknis minimal. Jadi kalau belum ada SNI maka PTM yang dipergunakan. Jadi itu ya Bapak Ibu ininya posisinya ya. Nah kalau bicara SNI, cangkul ada SNI-nya, helm ada SNI-nya, sprayer ada SNI-nya ya. Mungkin ini juga apa namanya pembuatan kerupuk, pembuatan PMP ada SNI-nya. Semuanya punya standar nasional Indonesia yang diacu. Nah, kalau tidak ada, bisa menggunakan PTM. Cuman gini, Bu, kalau produk yang ini kok nggak ada SNI-nya, ada ini ada SNI. Memang ada SNI wajib dan SNI sukarela. Kalau SNI wajib itu pemerintah atau kementerian menganggap ini sesuatu yang wah, bahaya ini kalau berlebihan, ini bahaya kalau tidak diterapkan dengan baik gitu ya. Dan jumlahnya penggunaan se-Indonesia ini banyak, makanya ditetapkanlah SNI wajib. Hukumnya wajib, kalau tidak ada SNI-nya di kemasannya, Bapak Ibu jangan beli. Nah, contoh pupuk apa saja yang SNI wajib nanti di slide berikutnya. Kemudian produk dengan predikat jaminan mutu. Ini diterbitkan ya sertifikatnya oleh suatu lembaga uji sebagai jaminan terhadap kualitas produk berdasarkan persyaratan administrasi sebagai hasil uji mutu dan uji efektivitas. Contohnya begini Bapak Ibu. Ada suatu produk mau ditulis SNI-nya, ini nggak mau-maunya saja. Saya udah analisa di lab, saya pasang SNI ceplok gitu di ininya di kemasannya. Tidak seperti itu. Jadi harus melalui LS Pro, lembaga sertifikasi produk. Jadi nanti apa si pengusaha membawa produk ini atau diambil contohnya oleh
oleh lembaga uji atau LS-Pro tersebut, kemudian dianalisa, kemudian dicek bagaimana proses mulai bahan baku, proses produksi sampai quality controlnya atau produknya itu dimonitor oleh LS-Pro. Kalau sudah oke semua, baru keluar sertifikat untuk izin penggunaan logo SNI dan itu nanti dipasang di kemasan. Jadi gitu ya Bapak Ibu, kalau misalnya ketemu pupuk contoh SP36 tidak ada tulisan SNI, nah itu sudah melanggar itu ya. Baik, saya lanjutkan. Oh ya, lembaga uji sertifikasi produk itu di setiap provinsi ada ya Bapak Ibu. Nanti di sana ada BSN atau juga ada lembaga-lembaga swasta yang punya kemampuan tersebut. Nah, saya akan mengilustrasikan begini, Bapak Ibu. Kalau kita membeli suatu produk pupuk, tentu saja kita melihat isinya ya, bukan murahnya, tapi isinya, persatuan unit haranya berapa sih, gitu. Ya, ini saya memberikan contoh yang kontras banget, kontras sekali. Ini contoh adalah NPK 15 harga adalah 7.500 per kilo. Misal ini ya, mungkin ada yang bilang, Bu, 10, 9 gitu ya. Ada macam-macam, saya ambil contoh ini. Maka kita hitung bahwa pupuk ini kadarnya kan kalau ditotalkan 45 ya. Nah, kalau kita lihat per unitnya, per 15 unit unsur nitrogen, itu harganya adalah 2.500. Nah, kemudian ini saya kasih contoh yang ekstrim, NPK 333. Ini pasti nggak lulus karena pupuk NPK itu minimal, menurut SNI-nya itu minimal 6, ya, jadi angkanya misalnya harusnya 6, terus totalnya harus 30, berarti 30 dikurang 6, itu kan 24, berarti 6, misalnya 12, 12, nah itu total 30, baru boleh dapat izin edar. Ini ceritanya NPK abal-abal ya, Pak Ibu, 333, karena mungkin petani mikirnya, ini lebih murah gitu misalnya, misal ya, atau kalau harganya sama, tapi isinya berbeda, maka kita hitung untuk N per unitnya 3 unit 2.500, ya ini 15 unit 2.500. Jadi makanya kalau kita beli pupuk, perhatikan isinya, kadarnya berapa, hitung aja. Kita nggak ingin beli filler kan ya, kita nggak ingin membeli tambahan-tambahan pelengkap yang menjadi 100%. Contoh nih, kalau 15, 15, 15 kan 45, berarti ada 55% filler. Fillernya apa? Bisa clay, bisa zeolit, bisa mungkin juga monomerylate atau yang lainnya. Jadi kan kita beli unsur hara ya, bukan komponen pelengkap. Kalau ini berarti dari 100% dikurang 9 ada 91% itu nggak ada isinya gitu. Jadi kita harus memperhatikan ya unsur hara di sini. Lalu bila tidak sesuai, maka produksi dan kualitas terganggu, kondisi kualitas tanah menurun, kelestarian lingkungan pertanian tidak terjaga. Ya, karena kita kan punya target produksi tertentu, ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ke perundang-undangannya. Bapak Ibu sekalian, siapa yang pernah membaca atau melihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019? Ini menurut saya bagi penyuluh hukumnya wajib untuk tahu ya. Bisa di-download, ini wajib. Kenapa? Karena saprodi atau bahan penunjang ini itu harus terstandar. Ini saya ngambil pasal 71. Sebenarnya ada pasal 14 kalau tidak salah. Pasal ini masih muda di situ bahwa seluruh sarana budidaya pertanian yang dipergunakan di tanah Indonesia harus terstandar. Ya, itu ada di pasal depan di awal-awal karena ini tebal ya. Nanti bisa kalau dapat undang-undangnya, kemudian di search aja kata kuncinya Ctrl F, kita cari pupuk gitu, atau saprodi. Nah di situ jadi sudah diatur di undang-undang bahwa harus terstandar. Kemudian kita masuk ke fokus ke pupuk pasal 71 bahwa pupuk sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat 1
pengadaannya dilakukan melalui produksi dalam negeri atau luar negeri. Artinya dari luar negeri boleh. Makanya ini harus dibuat aturannya kalau yang dari luar negeri ini hati-hati. Kemudian pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang diedarkan wajib terdaftar. Nah, nanti ada kelanjutannya dari pasal 71 ini ya Bapak Ibu. Pupuk yang terdaftar sebagaimana di pasal ayat 2 harus memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, dan diberi label. Tadi ada pernyataan awal dari Ibu Lili tadi. Petani-petani bikin pupuk nih, pupuk organik, pupuk cair nih, gimana Bu? Harus izin edar nggak? Nanti ya masih akan saya jawab nanti selanjutnya. Jadi eh, saya lanjutkan dulu ya, karena turunan dari undang-undang itu kan ada Permentan, ya Permentan 36 tahun 2017 itu turunannya atau penerjemahannya dari undang-undang. Di dalam Permentan 37 tahun 2017 tentang pendaftaran pupuk anorganik bahwa standar mutu atau syarat teknis minimal ini ada di pasal 7. Terjamin mutu dan efektivitasnya, ada pengujian, dan ada uji mutu dan efektivitas. Kemudian uji mutu bila termasuk pupuk wajib SNI, tadi kan ada SNI ya, ada SNI, ada PTM. Kalau sudah terdaftar SNI, itu tidak usah uji mutu lagi, karena pada saat kita mendaftarkan SNI itu sudah di screening uji mutu lebih dahulu. Nah, pupuk wajib SNI di sini ya, Bapak Ibu nanti mulai perhatikan ya kemasan-kemasan ya Bapak Ibu penyuluh di lapangan dan mungkin ada sobat tani yang ikut di acara ini, coba diperhatikan untuk urea, TSP, SP36, KCL, ZA, NPK padat, pupuk fosfat alam atau P alam ini wajib, pupuk wajib SNI ya. Jadi harus ada di kemasannya. Apabila tidak ada, itu suka ada yang ini pupuk SP3.6 gitu. Tapi tetap dia mencantumkan SNI. Nah, ini yang hati-hati ya. Nah, dilakukan pada lembaga uji yang terakreditasi. Ini ada pada di pasal 10 kalau kita melakukan apa? Mau uji mutu maupun uji efektivitas itu ada turunannya dari Permentan yaitu Kepmentan, Keputusan Menteri Pertanian. Jadi Permentan, jadi urutannya undang-undang, Permentan, baru Kepmentan. Jadi di bawahnya Permentan itu turunannya adalah Kepmentan, Keputusan Menteri Pertanian. Nah, uji efektivitas pada pasal 12 ayat 1 ini menyatakan dilakukan di lembaga uji yang terakreditasi atau yang ditunjuk. Jadi Bapak Ibu, Bu, yang dimaksud akreditasi untuk lembaga uji efektivitas itu apa ya? Gitu. Karena uji efektivitas ini kan syaratnya mudah untuk menjadi lembaga uji nih. Lembaga uji efektivitas syaratnya adalah terakreditasi ISO 9001 karena ini adalah lembaga ujinya yang harus terakreditasi. Tapi kalau laboratoriumnya uji mutu itu terakreditasi atau tersertifikat ISO IC 17025. Tuh. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf nih saya bawa ke ranah-ranah hukum ya karena bicara tentang mutu dan efektivitas. Lalu ini ya, Bapak Ibu, ini contohnya uji mutu dan efektivitas. Kalau kita melihat ya suatu produk itu sudah ada izin edarnya, nah kita bisa cek di sini nih sesuai nggak dengan aturan yang ada di sini. Ini saya tidak akan bacakan satu-satu karena banyak sekali. Ini untuk pengetahuan umum saja, ya Bapak Ibu. Jadi tadi kan saya bicara ada Permentan, sekarang turunannya angka-angka ini ada di Kepmentan 209/2018. Ini biasanya nempel dia di satu kesatuan ya dengan Permentan nomor 36 tahun 2017. Kalau Kepmentan ini kan turunannya ya atau pendukungnya untuk menerjemahnya kan ke arah yang lebih teknis.
Apakah itu pupuk anorganik padat, apakah organik cair, semuanya sudah diatur di sini. Dan juga apa saja yang menjadi constraint ya. Pupuk-pupuk ini makanya harus diatur mutunya, kadarnya harus sesuai, dan tidak boleh ada ikutan logam berat. Ini wajib diukur. Karena apa? Khawatirnya nanti ada tanda kutip pengusaha-pengusaha nakal baik dalam negeri, terutama luar negeri, itu dia mau membuang limbah ASHG CDPB dimasukkan di dalam pupuk. Ya, jadi kalau kita nggak mengukur ini, nah ini bahaya ini kan. AS ini HG kan air raksa, terutama biasanya di daerah-daerah dekat tambang emas ya. CDPB ini biasanya kalau di apa daerah-daerah apa produksi ini apa namanya kayak besi atau nikel atau apa ini ada limbah-limbah logam-logam berat. Dalam jumlah tertentu ini berbahaya bagi manusia. Makanya harus ada uji mutu dan uji efektivitas. Aturan-aturan ini dibuat untuk melindungi ya terutama konsumen, terus kemudian produsen dan stakeholder terkait lainnya. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini tidak untuk boleh kalau mau dihafal, tapi apa ininya aja permentan Kementan saja dimiliki sehingga bisa dibuka-buka ulang. Nah ini untuk kalau misalnya ada pupuk ya hara mikro dan seterusnya tetap logam berat menjadi acuan. Bapak Ibu memperhatikan tidak? Ada tulisannya kok minima, min ada yang max Bu gitu. Ini ada maknanya ya Bapak Ibu. Kalau min atau minimal itu adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu minimal. Jadi boleh lebih tinggi, lebih banyak, lebih besar boleh. Ini kan minimal 2%, 6%, 7%, 12% boleh di sini. Tapi kalau maksimum itu sesuatu yang berbahaya, max berbahaya. Ini makanya dibatasi di angka tertingginya. Gitu. Jadi jangan sampai ini terbalik. Kalau terbalik, oh bahaya banget ini. Yang harusnya banyak itu kita buat max, yang harusnya sedikit kita buat min. Nah ini tidak boleh. Kemudian, nah tadi kan saya bicara pupuk anorganik. Nah sekarang kita bicara pupuk organik nih. Ada pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah. Itu di dalam Permentan nomor 1 2019. Jadi permentannya beda. Kalau anorganik itu permentannya 36, kalau organik itu permentannya nomor 1 tahun 2019. Jadi beda kelompok ya. Kelompok. Kalau apa kita perhatikan di pohon pupuk, kita ada selahnya pohon pupuk ya, SNI-nya ada loh, penyubur tanah itu kategorinya SNI. Itu ada pohon pupuk, maka dikelompokkan ada anorganik dan organik. Ini satu kelompok ciri. Ya, sama. Jadi Bapak Ibu untuk pupuk-pupuk organik hayati dan pembenahnya ada PTN-nya, persyaratan teknis minimal. Tapi kalau untuk pupuk organik yang sudah ada SNI-nya ya si Permentan mengacu ke SNI, tapi dicantumkan juga di sini. Pengujian uji mutu dan efektivitas ada dicantumkan di pasal 6 ayat 4. Jadi ini memang peraturan ya. Kemudian uji mutu berdasarkan SNI, bila belum ada SNI-nya maka digunakan peraturan teknis minimal. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Ini untuk Kementan nomor 2019 ya. Nomor 261 PTM dan lembaga uji. Jadi untuk persyaratan teknis minimal pupuk organik, hayati, dan pembenah tanah ada di situ, lampirannya ada. Saya memberi contoh untuk pupuk organik padat. Tadi Bu Lili menyampaikan bahwa petani kita memproduksi pupuk organik mandiri ya satu kelompok. Nah, walaupun itu tidak diedarkan, sangat dianjurkan untuk dilakukan uji mutu mandiri. Ya, mungkin bisa dikawal oleh dinas atau
BPP setempat untuk produksi dari petani atau kelompok tani setempat. Kenapa? Khawatirnya kalau menggunakan bahan baku yang berasal dari sampah organik atau sampah kota atau sampah pasar, kita tidak tahu di situ ada batu bara ikut, ada cemaran-cemaran yang dibuang ikut, nggak kelihatan oleh mata atau ketutup dan lain-lain. Kan nanti ada ya syarat ini logam berat nggak boleh lebih banyak dari ini ya. Makanya untuk limbah dari atau sampah kota biasanya produknya itu tidak disarankan untuk tanaman yang dikonsumsi atau pakan, tetapi untuk penghijauan seperti lapangan bol, seperti taman kota. Nah, itu ya. Oke, balik lagi ke standar mutunya. Standar mutu pupuk organik padat. Ini contoh ya, Bapak Ibu. Eh, jadi dalam mutu ini diatur namanya pupuk organik, standarnya adalah kadar C-nya, ya, karena ini yang kata kuncinya C. Kemudian yang lain-lainnya ini adalah sebagai pelengkapnya. Nah, nah ini contoh ya. Kenapa sih Bu kok ada FE total segala dibuat aturannya FE tersedia? Bapak Ibu, kadang-kadang ya karena pada saat pembuatan pupuk organik itu kan dihamparkan di tanah, di atas tanah ya pupuk organik, ya kan? Setelah jadi atau di waktu proses dibolak-baliknya itu kan terbawa tanah di bawahnya, tercampurlah ya pupuk organik yang kita maksud dengan tanah di bawah. Nah, itu kalau kemudian kita analisa di lab, kalau tercampur dengan tanah yang mempunyai kadar Fe-nya tinggi, itu banyak sekali kami temui. Bisa mencapai 26.000, 25.000 gitu, ya. Terus kemudian pertanyaan, Bu, kan itu tanahnya tanah di situ juga, pupuknya dipakai situ juga. Oke, kalau itu dipakai di situ sendiri nggak masalah. Tapi kalau mau izin edar itu kena ini ketentuan ini. Karena apa? Karena kami temui ada perusahaan-perusahaan tanda kutip ya nggak semua. Ada yang nakalan supaya produk pupuk organiknya banyak, cepat karena permintaan dan apa target, maka ada indikasi dicampur dengan tanah. Nah, sekarang mau beli tanah atau mau beli pupuk nih gitu. Makanya kita buat bordernya ada di sini. Kemudian, Bu, kenapa ada E. coli salmonella? Iya, karena ini bahaya ini buat kesehatan kita. Pupuk organik yang matang, ya, biasanya kan proses pembuatan pupuk organik kan panas ya, Bapak Ibu ya. Nah, panas itu memang proses untuk mematikan ini. Biarkan memang bagus kalau terjadi panas berarti proses dekomposisi berjalan dengan baik. E. coli dan salmonella ini berpengaruh ke kesehatan kita dan juga kesehatan ternak, lingkungan tentu saja. E. coli biasanya hubungannya dengan diare, dengan pencernaan, salmonella biasanya berhubungan dengan pernafasan dan lain-lain. Ini biasanya di pupuk kandang sapi agak cukup banyak deh E. coli. Kemudian juga di limbah-limbah yang tidak tersimpan dengan baik itu biasanya ini ikut ya ikut. Makanya hati-hati, makanya kita buat ketentuan maksimumnya. Jadi pada saat granulasi biasanya atau pada saat pembuatan remah kemudian dipanaskan ya pakai apa pemanas itu yang ditiupkan biasanya juga membunuh ini E. coli dan salmonella. Ya, Bapak Ibu. Kemudian nah logam berat ini juga menjadi ketentuan kenapa khawatirnya pada saat kita menseleksi bahan dari misalnya dari pasar, dari limbah rumah tangga atau dari apa ikutan-ikutan lah kita khawatir gitu ya itu terikut maka AS, HG, BB, CD, CR, NI ini ada batas maksimumnya ya. Kemudian yang lain-lain ikutan ya apa tidak boleh ada pecahan kerikil, pecahan kaca, plastik dan lain-lain. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya nah, kalau tadi mutu, tadi saya kasih contoh ya Ibu, Bapak Ibu, kemudian kalau untuk lembaga ujinya, Bu, saya mau menganalisa di mana. Bapak Ibu nggak usah bingung, ada di lampiran atau di, contoh kalau di Permentan
Untuk pupuk anorganik Permentan nomor 36 tahun 2017 itu ada turunannya Kepmentan 208 2018 itu ada mutu dan standar mutunya atau PTM-nya dan lembaga uji. Nah, ini adalah untuk Permentan nomor 1 tahun 2019 untuk izin edar pupuk organik, hayati dan pembedah tanah, ada tambahan informasi turunannya di Kepmentan 262 tahun 2019 yaitu lembaga uji mutu. Contoh nih, untuk lembaga uji mutu pupuk organik dan pembedah tanah itu ada 38 lembaga uji. Jadi misalnya Bapak Ibu ada di Aceh, carilah yang paling dekat, misalnya yang terdekat adalah di lembaga uji di BPTP, kalau dulu BPTP ya, di sini masih namanya BPTP Sumatera Utara. Misalnya Bapak Ibu ada di Maluku, itu yang paling dekat, setahu saya ya, nanti tolong dicek dan dicek, mohon maaf kalau salah, itu ada di Sulawesi Selatan, laboratoriumnya yang terakreditasi dan masuk dalam daftar. Bisa jadi sekarang ini sudah bertambah karena ini belum direvisi, nanti kita akan tambahkan laboratorium yang sudah terakreditasi baik namanya laboratoriumnya juga ruang lingkupnya ya. Ruang lingkup itu apa sih Bu? Gini contoh, ada lab yang terakreditasi, tapi setelah kita lihat yang diakreditasi apa sih metodenya, ternyata baru pH dengan kadar air saja. Sementara yang lainnya belum terakreditasi prosedur itu, gitu. Jadi kelengkapan itu ada contoh di sini, kemampuan menganalisa kandungan unsur hara ada di sini. Jadi kebetulan kami dulu kan namanya Balai Penelitian Tanah ya. Sekarang kan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk. Maka kebetulan kami juga lembaga uji yang paling tua karena dari 1909 dari zaman Belanda. Maka kami mempunyai ruang lingkup analisa yang lebih banyak, baik untuk pupuk organik, pembenah tanah organik, pembenah tanah fungsi khusus, dan juga pupuk hayati. Jadi di sini tercantum ruang lingkupnya, ya Bapak Ibu nanti bisa perhatikan kalau misalnya mau menganalisa di laboratorium yang terdekat. Kemudian lembaga uji mutu pupuk hayati hanya sedikit, ada 16 karena memang agak lebih renih ya kalau pupuk hayati ini lab-labnya ini komponennya agak berbeda dengan pupuk laboratorium menganalisa anorganik. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya ini contohnya lanjutannya ya. Kalau tadi kan lembaga uji yang di atas ini tadi adalah uji mutu. Ini adalah uji efektivitas. Di sini lembaga uji efektivitas pupuk organik dan pembenah tanah saat ini ada 30. Ini di dalam lampiran, kebetulan kami ada di nomor 1, Balai Penelitian Tanah, ya dulu namanya Balai, sejak tanggal 30 Januari 2023 itu berubah nama menjadi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk. Nah, kemudian ini adalah lembaga uji yang bisa melakukan. Di sini banyak juga BPTP yang bisa, termasuk Balai Penelitian. Kalau sekarang kan Balai Pengujian semua ya ini. Ada aneka kacang ubi juga sekarang aneka kacang. Ada palma, ada dulu namanya balitas, dan seterusnya ya. Ini masih banyak di. Apakah ada yang swasta, Bu? Ada. Sukovindo ada, Saraswati, ya, ICBB juga ada, banyak ya Bapak Ibu. Nah, lembaga uji efektivitas pupuk ini untuk hayati lebih sedikit daripada yang pembenah tanah karena memang agak lebih renih ini ya untuk ini karena hayati kan makhluk halus harus sempur mikroba diantaranya bakteri, jamur, actinomyces, mycorrhiza dan seterusnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini contoh nih gambaran bagaimana uji efektivitas. Memang seperti melakukan penelitian, pengujian itu namanya pengujiannya, dibikin petakan-petakan ini Bapak Ibu. Petakan ini adalah perwakilan perlakuan. Bu, kalau perlakuannya apakah boleh ngarang sendiri? Tidak bisa,
karena itu sudah ada di dalam aturan Kepmentan. Jadi sudah ada, tinggal membaca aja di situ. Gimana sih perlakuannya? Perlakuan 1 apa, misalnya kontrol, perlakuan 2, bisa diikuti sana. Nah, ini petakan-petakan ini adalah untuk membatasi supaya pengaruh pupuk sebelah-sebelah tidak saling pengaruh. Karena kalau sawah ya, misalnya komoditasnya padi, ini nanti dipupuk di sini, ini nggak ditutup, airnya ke sini. Jadi efektivitasnya nggak muncul. Mbak Eni, waktu saya masih banyak kah? Kalau sedikit saya percepat, tapi kalau masih banyak kecepatan saya seperti ini. 20 menit ya Ibu, izin. Oke, siap. Berarti masih cukup. Kalau 20 menit masih luasa. Nah, ini contoh apa? Yang tanamannya sudah umur mungkin sekitar 2,5 bulan ya ini. Jadi petakannya seperti ini, ada labelingnya, ada ini supaya tidak terjadi tertukar ya. Kemudian nanti lembaga uji tersebut harus menyatakan lulus atau tidak lulus pupuk tersebut dari uji efektivitas. Kalau mutu kan sudah ada lembaga ujinya sendiri. Kalau uji efektivitas menyatakan lulus tidak lulus. Nah, itu ada penilaiannya. Nanti ada di dalam permentan untuk detailnya ya. Ini kurang lebihnya ada nilai beda nyata respon pupuk terhadap standar. Pupuk yang diuji maksud saya terhadap standar, atau ada nilai RAE-nya itu, relatif agronomi effectiveness-nya itu minimal lebih dari sama dengan 95% daripada pupuk standar ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencermati sendiri. Saya lanjutkan sekarang pupuk dan penggunaan tanah yang benar. Saya ingin merefresh Bapak Ibu. Saya prihatin pupuk di lapang ini dengan kelangkaan pupuk, dengan harga pupuk yang tinggi. Ini banyak sekali pupuk-pupuk tanda kutip yang kreatifnya, tapi kreatif yang ke arah negatif ya. Banyak Bapak Ibu kalau mau cermati banyak sekali. Kami pernah melakukan survei pada tahun 2010, dari 100% populasi itu hampir 40% tidak sesuai dengan kemasan. Kasihan ya Bapak Ibu, kasihan petani maksud saya. Karena sudah beli pupuk nggak sesuai, nunggu 3 bulan, 4 bulan, hasilnya nggak sesuai. Misalnya mau pupuk A, kok dapatnya Z gitu. Itu nggak dibutuhkan oleh tanah, malah merusak. Yang paling sedih tuh ini, contoh nih, pupuk KCL itu kan paling mahal. Terus kemudian kalau kita beli kan per kilo ada yang 10.000 sampai 15.000 ya Bapak Ibu sekalian, rata-rata lah ya. Jadi mungkin variasi setiap daerah karena itu produknya impor. Lalu ada yang memalsukan atau membuat tiruannya dengan membuat pupuk KCL-KW. Itu menggunakan NaCl atau garam dapur dicampur tumbukan batu bata ditambah pewarna, kemudian dicampur dengan menggunakan molen kecil yang buat bangunan ya. Nah, itu harganya sekitar 2.500-an. Niatnya mau memupuk kalium, yang dapatnya adalah natrium. Ini kan nggak pas sama sekali. Kalau natrium malah bersifat merusak tanah, mendispers tanah, memecah tanah sehingga tanahnya menjadi tidak baik dibanding dengan kalium. Kalau kalium memang dibutuhkan oleh tanaman. Tapi ada yang bilang, Bu, itu kok di TikTok, di YouTube ada yang pupuk menggunakan garam. Iya, tapi kan nggak banyak. Itu hanya untuk tanaman-tanaman tertentu. Na dengan kalium, walaupun di dalam tabel periodik kimia ya, Bapak Ibu, kalau masih ingat waktu sekolah SMA kan pernah lihat tabel periodik ya, terutama yang orang anak-anak IPA. Kalau yang SOS biasanya saya kurang tahu nih untuk tabel periodik. Nah, tabel periodik K dengan Na itu kan satu kolom ya, satu kolom itu kelompok 7 ya kalau nggak salah tuh, K, Na, C, A, M, G itu satu kelompok. Tapi fungsi K dengan Na nggak bisa saling menggantikan. Gitu. Tapi K, Na apa nggak berfungsi, Bu? Na itu masuknya kategori beneficial element. Dia bukan unsur hara esensial. Masuknya beneficial element. Hanya tanaman-tanaman tertentu yang membutuhkan Na. Contoh tanaman kelapa itu butuh Na. Baik Bapak Ibu, ini untuk merefresh saja bahwa
kategori pupuk ini ada pupuk non subsidi atau pupuk subsidi ya. Sekarang kan ada pupuk urea sama Polska sama formula khusus. Kemudian pupuk non subsidi ini banyak sekali pasaran. Ya, kalau kita ke kios tuh banyak banget. Kalau kita googling juga banyak. Beneficial elemen tuh tadi ada Na, ada silika ya Bapak Ibu. Terus kemudian ada satu lagi. Eh, kalau tidak salah itu molybdenum. Kemudian lantanum, La. Lantanum sama molybdenum dan silika serta natrium itu kategori beneficial. Ini bukan unsur hara esensial. Bukan ya Bapak Ibu, kalau unsur hara esensial seperti yang pernah saya sampaikan pada ngobras atau MSPT yang lalu, bahwa yang beneficial itu sifatnya adalah hanya tanaman-tanaman tertentu. Tapi untuk unsur hara esensial itu hukumnya wajib bagi tanaman. Nah, kemudian ada pembenah tanah. Ini pembenah tanah memperbaiki tanah-tanah sakit diperbaiki dengan menggunakan kapur pertanian, dolomis, humat, bahan organik dan lain-lain. Masih banyak ya Bapak Ibu di sini. Ya, lanjut. Ini macam-macam nih warnanya. Mau macam-macam ini kayak gula merah padahal bukan ya. Kemudian penanda pupuk yang sesuai persyaratan. Nah, Bapak Ibu, yuk kita perhatikan yuk kalau pupuk subsidi itu kemasannya kayak apa sih? Nah, ini Bapak Ibu. Mohon maaf untuk admin atau host ini ada coretan-coretan mohon dihilangkan dulu nih biar kelihatan di layar. Oke, baik Ibu. Nanti dibantu sama tim kami. Ya, nah kalau pupuk ini ya pupuk subsidi, Bapak Ibu mohon perhatikan karena ada juga yang nakal tanda kutip ya, karena kan jumlah pupuk subsidi ini kan hanya 9 juta ton, kebutuhan se-Indonesia 23 juta ton, ya pasti kurang lah gitu. Nah itu ada yang nakalan ini, jadi dia membuat kemasan seolah-olah itu adalah pupuk subsidi. Birunya ini bukan di sebelah sini, tapi birunya ada di sini. Nanti ada contohnya. Ya, jadi Bapak Ibu perhatikan, ada di sini ada tulisan pupuk subsidi, kemudian di sini harus ada kadarnya. Kadarnya pun Bapak Ibu harus perhatikan, ada yang 1,5, juga bukan 15 ya, 1,5. Nah itu udah indikasi, wah ini sesuatu nih pupuk nih, gitu kan. Kemudian ada logo SNI. SNI sendiri itu ada nomornya juga di sini, dia diperoleh tahun berapa SNI-nya, logo SNI. Kemudian ada nomor registrasi atau NRP-nya, ya. Nomor izin edarnya harus ada di sini. Pendaftaran. Jadi kalau sudah kadaluarsa, ya udah kelewat nih contoh 2015. Ini termasuk kadaluarsa karena merasa berlaku hanya 5 tahun. Tapi saya yakin yang ini sudah diperbarui. Ini saya mengambil contoh yang lama ya, Bapak Ibu. Jadi mohon perhatikan kemasan Bapak Ibu ya, kalau membeli pupuk untuk mengedukasi ketua-ketua kelompok dan kelompok tani ya, bahwa kemasan ini bawa contohnya. Ini loh Bapak Ibu, perhatikan nih gitu. Karena kan petani kadang milihnya yang murah ya, bukan karena isinya gitu. Terus, nah ini juga ini ciri kemasan karung pupuk subsidi. Ini ada kadarnya, ada produk tulisan pernyataan subsidi barang dalam pengawasan, kemudian ada SNI, izin edar. Nah, ini posisi-posisinya itu biasanya untuk pendaftaran dan SNI ada di bawah, ini ada di atas, dan kadar itu ada di tengah, mendekati kepada namanya. Namanya urea, ini kadarnya berapa gitu. Kalau urea kadarnya 4,6, ya berarti bukan urea itu, entah apa gitu. Nah, ini ya Bapak Ibu, kita perlu ini memperhatikan dari bentuk, warna, bau, rasa, kontak fisik dan kekerasan. Ini maksudnya apa? Kita melakukan uji mutu secara manual, ya. Karena kalau kita bawa ke lab itu kan lama ya Bapak Ibu. Paling tidak untuk screening awal lah kita, ya. Misalnya nih, ya saya teruskan dulu ada ininya. Saya contoh nih ya. Jadi ada pupuk-pupuk yang terindikasi palsu ataupun tiruan, ini logo tidak jelas, kemudian bentuk visual itu yang asli itu kan kompak, tidak di sini hancur, mudah hancur dan lain-lain ya. Kemudian ada rasa.
ada asam, ya. Tiruan bisa asin, bisa pahit. Nanti Bapak Ibu coba rasakan. Kemudian baunya kalau pupuk asli itu menyengat, ya. Kalau bau ada yang tidak menyengat nih, eh, saya pernah mendapatkan contoh pupuk di lapang. Saya minta kepada kelompok tani tolong bawakan atau belikan saya pupuk dari kios. Pas saya terima, saya coba cium baunya, nggak ada baunya sama sekali, ya. Itu apa bilangnya Ponska dan harganya 10.000 gitu ya, kata ketua kelompok tani waktu bawa ke saya itu. Tapi itu yang non subsidi. Nah, pertama tidak bau. Yang kedua, ini apa namanya? Pada saat saya belah butirannya itu dibelah, itu putihnya ada di tengah, yang warna pinknya atau warna-warnanya itu hanya di luar. Berarti itu adalah sesuatu yang dibentuk granul dan dikasih warna. Biasanya adalah batu karang, batu kapur, gitu ya. Bisa juga semen dia campur atau tanah liat dia granulasi kemudian dikasih warna. Ya Allah, najibul jalik itu kok jahat banget ya yang buat pemalsuan itu ya. Nah, ini saya kembali lagi ke atas Bapak Ibu. Jadi gini, perhatikan bentuknya ya, apa bentuknya, kemudian warnanya. Kemudian baunya ini yang indikasi yang paling mudah adalah bau. Biasanya kan kita hafal ya pupuk urea tuh baunya kayak amonia dan seterusnya, pupuk lainnya tuh bau. Nah, rasanya nih kalau yang ini yang apa berani merasakan nggak apa-apa, dijilat aja setelah itu dilepehkan gitu, jangan jangan ditelan. Kemudian kontak fisik lembab kering lembab lengket kekerasannya. Nah, saya mendapatkan tadi yang contoh pupuk KCL KW tadi, pada saat saya pegang dan pupuk itu saya lepas, itu warna merahnya nempel di tangan. Berarti itu kan pewarnaan ya Bapak Ibu. Tapi kalau dia asli, karena KCL itu kan dari bahan tambang, jadi warnanya memang ya asli seperti itu, mineral, jadi bukan diwarnai. Nah, yang ada pewarnaan-pewarnaan itu coba Bapak Ibu pegang, kalau dia nempel di tangan kita, itu sudah kecurigaan kedua. Tadi pertama dari bau, warna, terus kemudian waktu kita belah kok nggak rata, dan lain-lain itu udah indikasi-indikasi pupuk yang tidak sesuai dengan mutu. Lanjut, ini bentuk-bentuk pupuk ya Bapak Ibu, bagus-bagus ya, ada warna-warninya ini. Nah, ini ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kelihatan ya, saya gerakkan pointer di sini, ada NPK asli, ada NPK palsu. Ini dari warna, dari ini, kemudian kita belah ya, ini kelihatan pucat pasi begini. Tapi eh, apa pucat juga bukan indikasi dia palsu, tetapi agar dicek tadi bau kita belah gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga teknik yang dilarutkan. Kalau kalau dia batu karang yang dia granulkan, dia sampai elek itu nggak akan larut. Tapi kalau pupuk NPK yang asli pasti larut gitu. Kalau dia dari batu apa namanya tadi batu karang atau cadas atau apa yang dia atau tanah liat yang digranulkan, kalau tanah liat masih hancur tapi dia nggak larut. Jadi banyak yang ini ya. Ini sumber N ya Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu pasti hafal. Nah, ini tadi yang KCL bisa jadi warnanya seperti ini, bisa jadi warna. Tapi ini tidak nempel di tangan. Kalau kita pegang misalnya rasanya adem nih. Kemudian ini juga ada pupuk SP36. Ini apa namanya? Apa? Ini ada maaf. Ini butirannya tadi butirannya ini kurang baik ya. Yang ini bagus. Terus ini adalah pupuk NPK banyak sekali ya Bapak Ibu, ada Posnka, ada Poska, ada Proska, ada Poska juga, ada Nipuska dan lain-lain. Tapi Bapak Ibu coba cek kadar haranya bagaimana ini yang nama-namanya antik-antik ini ya. Karena begini, kami sempat ngobrol dengan Kemenkumham karena yang mengeluarkan merek itu Kemenkumham ya. Kemenkumham tidak tahu bahwa arti kata ponstra itu melekat kepada suatu produk NPK yang diindikan oleh pemerintah, disubsidi oleh pemerintah. Kan kalau ini kan nggak ngerti Kemenkumham.
Yang penting ada perbedaan. Karena ini pasti diajukan, ya, merek ini pasti diajukan ke Kemenkumham untuk mendapat sertifikat merek. Nah, selanjutnya kami sudah berkomunikasi supaya nanti untuk produk-produk yang ada nama-nama seperti ini agar dicek dan dicek dengan Kementerian Pertanian supaya tidak menyesatkan ya. Iya kan, gini tuh, mungkin Mas Arief aja bacanya susah nih. Poska, Proska, ini apa? Susah ya. Lalu ini Bapak Ibu, coba perhatikan. eh ini ada yang macam-macam nih. Ada SP36, 36 TSP36, ada SP36 tapi gambarnya seperti ini. Ya, ini udah kecurigaan pertama. Bapak Ibu perhatikan, kelihatan nggak nih? SP36 tapi kadar P2O5-nya 3,6. Udah ini harusnya sudah langsung delete, tidak dihilangkan ini. Ini nggak jelas nih. SP36, tapi di sini izin edarnya dolomit. Nah, gimana ini? Nggak jelas kan? Kalau anak sekarang bilangnya gaji ya, jelas nih. Ini juga nih, nggak ada kadarnya. Ya, terus kemudian ada yang gini, TSP kok 36 sih? Ini apa idenya masal gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu contoh nih yang palsu nih yang asli nih kelihatan seperti ini nih. Ya, nanti bisa dicium baunya dan lain-lain. Nah, ini yang asli ya Bapak Ibu. Terus ini ya pupuk organik padat ada yang seperti ini macam-macam. Nanti tolong perhatikan tadi ya ini untuk pupuk organik. Ini pupuk organik cair banyak sekali jenisnya. Lalu ini juga ada hayati cair banyak jenisnya. Lalu ini pembenah tanah ya. Saya ingin menunjukkan ini. Bapak Ibu perhatikan yang hadir di sini. Alhamdulillah ini ada 1.000 orang ya. Mudah-mudahan semuanya memperhatikan. Antara kiri dan kanan, perhatikan. Ini mana yang benar, mana yang tidak benar. Ini Bapak Ibu. Ya. Jadi, sorry. Sebentar. Oke. Kita ke sini ya. Coba perhatikan ini aja. Evaluasi benar yang ini tadi. Antara nah ini yang non subsidi ya berarti Bapak Ibu ya. Ini kalau kita perhatikan ya NPK tapi tidak ada SNI-nya. Kemudian kalau izin edarnya dia masukkan. Ini bisa kita cek secara online ini. Oh, SNI-nya ada, tapi dia menaruhnya ini tidak tepat seperti ini. Nah, setelah kami analisa, ini adalah NPK yang palsu, isinya tidak sesuai. Ya, isinya tidak sesuai, walaupun di sini dia berusaha sama dengan ini. Tetapi di sini kalau untuk pasca di sini ada S. Ya, ada kemudian dia cantumkan kadar air, padahal kadar air ini tidak perlu di sini dicantumkan. Jadi dia suka mengada-ada nih. Kemudian ada pupuk, di sini tulisannya, ya ini NPK Poska, tapi di sini ada 15 di atas banget. Kan harusnya kadar 15 itu adalah nempel di Poskanya ya. Kalau menurut ininya harus, jadi ini Poska, ini kadarnya harus mendekati ini kalau menurut aturan permentannya. Nah, jadi nanti kalau ada yang macam-macam, Bapak Ibu curiga, Bapak Ibu foto dan juga boleh dikirim ke kami atau boleh juga dipelajari di itu. Bapak Ibu penyuluh saya akan pelajari permentannya sehingga bisa tahu nih mengingatkan ke kelompok tani, Bapak Ibu jangan beli yang ini ya gitu. Karena ini diindikasi tidak sesuai. Kita belum boleh menyatakan palsu ya Mbak Heni. Karena kalau yang palsu menyatakan palsu kan itu sudah apa ya? Kan tahapannya dalam pemeriksaan itu kan ada tahapannya sebelum kita menyatakan palsu kalau sudah punya dokumen-dokumen lengkapnya. Jadi nama pupuk meniru, gambar logonya, mereknya juga
meniru ini kayak punyanya Gresik gitu ya. Ini kan PG yang asli kayak gini, dia bikin gini, ada sapinya ada 3 lagi, kebunnya ada 3 gitu, nggak sendiri dia. Kemudian kandungan unsur haranya berbeda, kemudian apa nama produsennya tuh ya. Setelah dicek ini nggak ada ini. Terus nomor pendaftarannya, coba perhatikan nomor pendaftarannya ini nanti ya dengan yang terbaru. Kemudian kode SPPT SNI apabila termasuk pupuk wajib SNI. Ini ada SNI-nya, tapi cara meletakkannya ini nggak seperti ini. Ya, Bapak Ibu, ini contoh satu. Ini ada lagi nih, Bapak Ibu, kelihatan banget nih ya. Ini Ponska-nya 15, ini sudah ngikutin Ponska 15, 15, 15. Ya, tapi di sini kadar N-nya 0 titik 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 15. P25 titik kayak ujian ya, Mbak Heni. Ada titik-titiknya suruh ngisi nih. Mas Arief bisa ngisi kali titik-titik. Jadi isinya terserah dia katanya. Mau 6 kek, mau 4 kek, mau 7, pokoknya antara 0 sampai 15. Apa iya seperti itu ya. Kemudian ini juga nggak ada SNI-nya, tulisan SNI-nya nggak ada ya di sini ya. Kalau yang asli kan ini. Ya, kemudian ternyata RT ternyata di sini tulisannya pemenah tanah ya Bapak Ibu penyuluh, tolong perhatikan sekali nih supaya petani kita tuh tidak ter ini kena zong ya, beli pupuk Pons kan tulisannya Pons kan, tapi di sini pemenah tanah. Seumur-umur yang nggak ada namanya pupuk anorganik itu pemenah tanah. Pemenah tanah sendiri Pons. Ternyata ini isinya dolomit, makanya dia 0,0 titik 15. Dan ini banyak ada khususnya terutama yang di dekat perkebunan kelapa sawit ya. Nah, terus ini lagi Bapak Ibu ada contoh lagi nih ya. Ini kan pupuk KCL ya, ini juga KCL, tapi ini ada NKCL ya. Sayangnya ini fotonya buram ya, jadi kita tidak bisa. Ini produk apa namanya dari luar negeri ya, mereknya Mahkota ya. Ini kalau dia beredar di Indonesia kan harus SNI. Terus kemudian ada tulisan NKCL, maksudnya apa? Kemudian di bawahnya MOP, Muriate of Potash. Memang KCL itu bahasa Inggrisnya adalah MOP, Muriate of Potash. Tapi ini dia tambahan kata-kata N ini. Kemudian coba Bapak Ibu kadarnya nih ya. Ya, kalau bisa kebaca ya di sini kaliumnya K2O5 6, kalau namanya pupuk KCL itu ya harus tinggi ya. Di sini ada nitrogennya 7,5% kadar air sekian. Ditambah di permukaan tanah dalam keadaan lembab, di keterangan-keterangan apa nih? Izin edarnya nggak sesuai nih. Ya, jadi Bapak Ibu mohon sekali ini ya tolong perhatikan, kasihan petani kita. Ini juga nih untuk SP36 ya. Bapak Ibu selintas saja bisa lihat ya mana yang asli mana yang palsu ya. Ini coba SP36 kadar P2O5-nya 1,18%. Tapi di atasnya ada pembenah tanah butiran, tepung soil pembenah, tapi SP36 posisinya ini. Kan kalau petani melihatnya SP36 ini tulisannya, nggak memperhatikan yang sini. Jadi Bapak Ibu penyuluh tolong sekali ini diberitahukan kepada petani kalau memilih membeli pupuk, hati-hati dan sangat sekali ya, agar tidak kena jebakan Batman ya. Batman-nya bukan Batman yang terbang tapi Batman. Batnya bat buruk. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini saya mencoba melihat di tahun 2003 yang sudah beredar di apa saja yang tertangkap melakukan apa? Yang meniru-niru. Ya, ada produk yang bagus juga ada yang ini apa? Namanya mereknya NPK Mutiara. Mereknya itu Avatara, tapi tulisannya NPK Mutiara. NPK Mutiaranya hurufnya besar gitu. Jadi seolah-olah dikiranya NPK Mutiara 16, 16, 11. Tapi ini adalah pupuk-pupuk yang palsu yang sudah ditangkap polisi nih. Jadi ini yang terbaru ya Bapak Ibu, banyak sekali. Jadi kasihan Bapak Ibu petani kita. Nih, kasus juga nih NPK banyak. Boska, nih Boska dan saya coba nanti cek dan recheck ya.
Karena memang kalau lihat di daftar izin edar pupuk itu banyak banget yang mirip-mirip, ada Poska, Moska, Boska gitu, tapi mendapatkan izin edar. Tadi sekali lagi bahwa Kemenkumham kan nggak paham tentang bahwa Poska kayak kita tuh gini, Pepsodent. Kalau bicara Pepsodent kan pasti hubungannya dengan odol ya, dengan pasta gigi. Kalau kita beli Pepsodent kan sudah ada standar mutunya. Nah, ada orang menirukan Pepsodent tapi tulisannya ada misalnya ditambahkan apa, isinya lain. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu. Kalau di dalam buku daftar izin edar pupuk tuh banyak banget yang mirip tapi dia dapat izin edar. Nah, ini cara pengukurannya Bapak Ibu bisa di laboratorium, kemudian ada menggunakan perangkat uji pupuk. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah pernah melihat ya di YouTube ada cara cara bagaimana mengukurnya. Kemudian untuk pupuk organik itu ada mengukurnya ada pakai pupuk. Kemudian eh, untuk link-linknya dan lain-lain. Nah ini sampailah kita pada akhir paparan. Mudah-mudahan waktunya pas. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mbak Heni, kami kembalikan waktu ke Mbak Heni. Terima kasih.